Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Alhamdulillah bisa share kembali aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini aku habis belanja di tukang sayur dan aku ada beli kacang panjang 3.000 dan aku juga beli ada kikil dua itu 10.000 serta aku ada beli toge isi 3.000 dan ada juga kecap 2.500 dan tahu 2.500. Tadi aku belanja di tukang sayur itu semuanya itu habis 20.000. Ini kikilnya mau aku cuci bersih dulu karena kikil itu menurut aku gimana ya, kotor banget dan itu juga ada hitam-hitamnya itu aku benar-benar bersihin terus aku hilangin hitam-hitamnya. Kalau mencuci ini apa ya namanya, kalau aku itu menyebutnya itu kikil ya bunda, kalau bunda apa ini namanya, pokoknya ini kayak kaki sapi itu ya tapi diambil tulangnya atau gimana, pokoknya aku itu kalau nyebut ini kikil gitu aja ya, kikil sapi. Dan ini hitam-hitamnya itu aku buangin karena kalau nggak dibuangin itu menurut aku rasanya itu ada agak gimana gitu. Jadi aku kalau mencuci kikil sapi ini benar-benar bersih gitu ya. Terus ntar habis aku cuci aku rebus agak lamaan gitu agar bener-bener rasanya itu enggak kayak gimana gitu. Dulu itu aku sebenarnya nggak suka ya sama kikil sapi ini, tapi setelah ke Hongkong atau di Hongkong itu aku beli di toko Indonesia, terus aku mencoba, teman aku ada yang beli kikil yang udah dimasak dengan kecap kayak dikecapin gitu. Aku coba ternyata enak, masakannya tuh enak banget gitu. Dan selanjutnya itu kalau libur aku memesan nasi kikil gitu ya, yang lauknya kikil itu, dan ternyata enak banget. Setelah itu aku suka ya dengan kikil, ternyata kikil sapi ini menurut aku enak, rasanya agak gimana ya, agak kenyil-kenyil gitu. Dan ini mau aku masak, aku kecapin gitu dan aku campur dengan kacang panjang serta toge. Lanjut, ini kikilnya sudah aku cuci bersih lalu aku potong-potong sebelum aku rebus. Pokoknya dipotong sesuai selera saja, kalau aku sukanya dipotong kayak gini. Oh iya bunda-bunda, ada yang gak suka sama kikil sapi ini enggak? Yang gak suka ayo dicoba, siapa tahu ntar suka, karena aku dulunya juga gak suka, ternyata setelah mencoba dan resepnya bumbunya itu enak, aku jadi suka. Ini aku masaknya sekitar jam 9 pagi karena aku tadi habis mengantar via sekolah itu langsung belanja ke toko sayuran gitu, karena aku itu biasanya kalau belanja harian itu di tukang sayur yang keliling itu, karena kalau tukang sayur yang keliling itu datang ke tempat aku itu udah siang banget, sekitar jam 10 atau jam 10.30. jadi kalau mau masak rasanya agak kesiangan kalau harus menunggu. Jadi untuk sekarang kadang aku kalau habis mengantar via itu langsung belanja ke toko sayur. Di sini aku lebih sering masak buat makan siang dan buat makan malam. Kalau untuk pagi itu aku jarang banget masak nasi atau makan nasi ya bun. Kalau pagi itu biasanya aku sering bikin roti ya, bikin cemilan, bikin gorengan gitu, sama kadang bikin minuman dari tomat ataupun dengan susu gitu. Pokoknya kalau untuk pagi itu jarang banget makan nasi. Dan sedangkan pak suami juga kalau pagi gak makan di rumah, pagi makannya di luar. Dan pak suami pun kerjanya juga setengah hari, kadang jam 12, kadang setengah 12 itu sudah pulang. Dan kalau untuk masak menu harian itu aku selalu pilih menu yang simple ya bun, pokoknya menu yang gak ribet masaknya. Dan alhamdulillah semua keluarga aku itu kalau aku masak itu selalu dimakan habis. Ini aku juga mau masak tahu. Ini tahu aku hancurin dulu,
Aku mau mencoba masak tahu yang naik level itu. Ini tahunya aku kasih tepung terigu. Kalau untuk tepung ini mau dikasih tepung yang serbaguna udah ada bumbunya itu juga bisa. Malah kalau dikasih tepung serbaguna itu kita udah nggak usah bumbuin lagi. Karena ini tahunya aku kasih tepung terigu, jadi ini juga aku bumbuin kaldu jamur dan juga roiko, serta aku kasih garam dan juga merica supaya entar tahunya itu ada rasanya. Setelah tahunya dibumbuin dan diaduk sampai rata, ini tahunya aku buletin, pokoknya besarnya sesuai selera saja. Oh ya bunda, ini aku hanya sekedar share menu masakan di keluarga aku ya. Kalau bunda-bunda merasa menunya cocok di bunda juga boleh mencoba. Pokoknya ini tahunya mudah banget dan ini cukup dengan tahu saja. Lanjut, selesai aku buletin tahunya, ini aku mau masak kikilnya dulu. Ini untuk kikilnya mau aku masak, aku kecapin, aku kasih cabai merah besar dan aku kasih cabai hijau besar. Dan untuk bumbunya ini aku menggunakan bumbu seperti biasa. Aku menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, serta aku kasih jahe. Dan ini juga aku kasih daun jeruk. Daun jeruknya aku kasih utuhan gitu ya, enggak aku gerus. Dan aku kasih juga daun salam. Dan itu tadi bumbunya ditumis sampai harum, lalu kikilnya aku masukkan dan aku tumis-tumis, serta cabai merah dan cabai hijaunya aku masukkan dulu, aku tumis-tumis dulu. Lalu ini aku mau kasih air dulu karena supaya ntar aku kasih kecap itu bumbunya itu meresap ya. Dan setelah aku kasih air ini aku kasih kecap, aku kasih bumbunya lengkap, bumbu kaldu jamur gitu, supaya ntar bumbu-bumbunya itu meresap di kikilnya. Dan setelah aku bumbuin kayak gini, aku tutup menggunakan api yang kecil. Pasti bunda-bunda lebih pintar gimana cara masaknya kikil ya. Kalau ini aku masaknya dengan cara aku sendiri, aku giniin karena keluarga aku lebih suka kalau masak kikil itu begini. Dan ini kikilnya juga aku kasih kacang panjang. Ini kacang panjangnya aku masukinnya kalau sudah agak mau matang gitu, karena supaya kacang panjangnya itu enggak terlalu lembek. Dan ini untuk sayur togenya itu juga aku masukkan. Kalau untuk sayur toge ini aku tumis sebentar gitu aja ya, karena kalau sayur toge ini cepet banget lembeknya. Jadi kalau udah mau matang sayur togenya baru aku masukin. Pokoknya kalau menumis kikil kayak gini semua keluarga aku itu suka banget dan bisa menambah nafsu makan gitu ya bunda-bunda. Lanjut, ini aku bumbuin lagi kaldu jamur dan juga aku kasih gula, aku kasih garam lagi karena supaya bumbunya meresap di toge dan juga kacangnya. Dan aku tumis sebentar dan ini udah matang, siap untuk aku sajikan. Kalau bunda-bunda merasa cocok dengan resep aku atau masakan aku ini, bisa direkuk ya bun. Ini hanya cara aku saja, tapi aku percaya bunda-bunda lebih pintar memasaknya. Alhamdulillah masak kikilnya sudah selesai. Ini aku mau lanjut untuk menggoreng tahu yang sudah aku buletin tadi untuk masak kikilnya tadi enggak aku sambil dengan menggoreng tahu, karena sebenarnya tadi sambil masak kikil itu aku juga sambil aktivitas lain seperti penyapu gitu ya bun, tapi enggak aku shoot, jadi aku enggak bisa menyambi dengan menggoreng tahu. Jadi ini kikilnya sudah matang, ganti aku mau menggoreng tahu. Ini tahu bulatnya itu aku goreng dulu, pokoknya digoreng sampai mateng. Dan ini menggorengnya cukup dengan minyak saja, nggak dikasih telur ataupun apa gitu ya. Ini digoreng sampai mateng, sampai kekuningan gitu. Dan setelah
aku goreng nanti. Ini tahunya juga aku bumbuin lagi ya bun. Untuk tahunya aku bumbuin menggunakan bumbu yang seadanya saja di rumah. Sebenarnya untuk bumbu tahu ini menggunakan bawang bombay, tetapi aku di rumah saat ini enggak ada bawang bombay ya. Jadi untuk tahu ini ntar aku cuma bumbuin bawang putih, bawang merah untuk mengganti bawang bombay, dan juga aku kasih cabai merah besar, cabai hijau besar, dan aku kasih kecap asin gitu saja. Sebenarnya lebih enak itu dikasih kecap pedas dan juga saus tiram, karena untuk bumbu itu aku di rumah nggak ada, jadi aku kasih bumbu seadanya saja. Ini tahunya aku goreng sudah matang, lalu aku tiriskan, dan ini minyak bekas penggorengan itu masih agak banyak, aku tuang ke tempat minyak bekas dan aku sisain minyak sedikit saja buat menumis bawang putihnya. Untuk bawang putih aku tumis duluan. Ini bawang putihnya ditumis sampai harum. Setelah itu masukkan bawang merah. Bawang merahnya ditumis sebentar saja, dan masukkan untuk cabai merah dan cabai hijaunya juga ditumis sebentar saja, lalu dikasih air sedikit saja. Dan setelah dikasih air, aku bumbuin dengan kecap manis dan juga aku kasih kaldu jamur. Lalu setelah dibumbuin, tahunya itu dimasukkan ya bun. Pokoknya tahunya ditumis sebentar saja sampai meresap bumbunya ke tahu. Dan ini tahunya aku masak dengan bumbu seadanya di rumah saja. Alhamdulillah ini rasanya, kata Pak suami, enak. Dan alhamdulillah aku masak tahu kayak gini dimakan sampai habis. Pokoknya meskipun menggunakan bumbu di rumah saja rasanya udah enak.